Bagaimana caranya ketika kita ingin mengkoneksikan, menghubungkan dua state management block agar akan mendapatkan hasil dari pengaruh kedua state-nya. Misalkan gini, kita punya satu blok di sini ada live game atau daftar gamenya. Nah, kemudian kita ingin nambahin satu lagi state tentang genre. Di sini saya udah tambahkan datanya list string genre dari shooter sampai fighting. Kita akan nanti bikin UI-nya di tengah-tengah app bar sama body di sini. Nah, nanti untuk tampilan gamenya, dia akan ditampilkan sesuai genrenya gitu. Nah, sedangkan kan kalau data asli dari game ini, dia ngambil semua dari API. Nah, nanti gimana caranya kita koneksikan, kita filter berdasarkan genre yang dipilih atau genre yang diselected. Kita bikin UI-nya dulu di sini. Untuk builder, kita akan menggunakan kolom. Kemudian sisa wilayah body akan diambil oleh sisa yang ada di sini menggunakan expanded. Kemudian untuk list kategorinya atau list genrenya di sini kita pakai list view builder. Kalau teman-teman boleh pakai row, children. Kemudian untuk listnya ambil dari genre, berarti genre dot map tulis. Kemudian ini biar bisa di scroll, teman-teman bisa tambahin wrap single chat scroll view. Scroll directionnya aksis horizontal. Untuk return itemnya kita ganti jadi widget container misalkan. Tambahkan dekorasi. Kita kasih border all. Kemudian warnanya warna hitam atau hitamnya hitam 87. Di sini warna background kita pengen kasih ke warna border, berarti di sini kita kasih padding, add symmetry, horizontal 8, vertikal 2. Save. Dan kita bikin child text nilai dari genrenya. Teman-teman mesti bisa didetailkan ya. Di sini kan genrenya tulis itu ada tambahan S-nya. Kalau sini genre aja. Save. Oke, udah muncul. Ini kalau di scroll, oke udah bisa. Cuman karena saya ngeraninya di Windows, jadi nggak bisa pakai pointer. Bisanya itu pakai touchpad di sini. Terus kita kasih jarak margin add only right 8, save. Kasih border radius circular 8. Perkecil. Oke. Geser-geser. Oke. Paling sebelah awalnya kita kasih lagi berarti di bagian row. Fokus menggunakan padding. Only left 8. Save. Ini contoh aja. Kita kasih jarak lagi di antara body ininya. Pakai size box. Height 8. Save. Teman-teman bisa kasih di sini. Padding ini boleh. Misalkan bottom 8. Jadi nggak usah dikasih size box di tengah-tengahnya.
Oke, sip. Sekarang untuk menampilkan yang aktif atau yang tidaknya, kita perlu menggunakan state management di sini. Teman-teman bisa bikin dulu. Nah, untuk state manajemennya di sini kita lihat dulu untuk kasusnya. Di sini untuk ngatur state dari genre yang aktif. Dan dia tipenya adalah string untuk elemen yang aktifnya. Berarti kan simple ya. Nah, kalau simple, kita bisa menggunakan qubit daripada block gitu. Jadi teman-teman bisa bikin di sini klik kanan new qubit dengan ekstensi block. Kita kasih nama genre, enter. Nanti ada muncul folder qubit, sama genre state. Di sini genre state-nya kita nggak pakai, langsung aja ke state-nya itu adalah string. Untuk inisialnya kita harus samakan dengan yang sama yang ada di listnya, misalkan shooter untuk nilai defaultnya. Berarti di inisial sini shooter kayak gini. Oke. Kemudian untuk merubahnya, di sini ada misalkan onChain. Kalau onChain ini udah ada generate untuk nge-observernya, jadi kita harus bikin namanya jangan onChain. Misalkan onSelected. Kita emit nilai baru. Nilai barunya kita bikin param di sini string new genre. Masukkan new genre kayak gini. Save, close dulu. Kita daftarin di main. Karena ada lebih dari satu blok. Qubit itu termasuk blok, cuman di sini qubit dibedakan namanya kelas qubit itu karena lebih simpel aja. Dan di sana tidak ada penggunaan event, hanya metode yang simpel. Ini kita ganti jadi multi block provider. Tidak ada create, yang adanya provider. Nah, baru di sini bikin lagi block providernya, block provider. Create-nya di sini di dalam. Terus kita daftarin lagi yang live game block. Terus tambahin yang baru yang qubit. Genre qubit. Save. Teman-teman boleh restart dulu. Kembali ke halaman. Di sini kita bungkus yang single chat scroll view-nya. Kontrol titik menggunakan builder. Rename jadi block builder. Konteks dan state. Kemudian di block builder ini kita definisikan bahwa block builder untuk genre qubit dan state-nya bertipe string. Kemudian di sini untuk merubah mana yang aktif yang tidaknya kita akan kasih warna background di color container. Color kita cek kalau misalkan genre yang item ini sama dengan state, ini yang aktif. Kita kasih warna primer. Theme, out of context, primer color. Kalau bukan, kita kasih warna putih. Save. Nah, ini yang aktif shooter. Kemudian kalau yang aktif berarti kita akan ubah warna teksnya juga. Style, text style, color. Hmm, white, sorry, warna black kalau ini primer color ini ganti jadi warna putih. Sorry. Oke, sudah berubah. Tinggal sekarang ketika dikliknya di on select, berarti kita harus tambahkan aksi on kliknya di container gravity jet um, gesture detected.
Cuman kalau misalkan kita bikin di sini kan ada jarak, jaraknya di dalam margin kontainer. Sedangkan kontainernya di sini ada on click-nya atau ada on tab-nya. Jadi kalau misalkan nanti kita klik di bagian ruang yang kanan, dia termasuk ke item kontainernya. Nah, kita pengennya itu bahwa spasi atau space-nya itu dia tidak termasuk ke item manapun, maka marginnya kita harus pindahkan di sini. Di luar geser detector, kita geser detector, bungkus lagi menggunakan padding, kita set only right, kanan 8, save. Nah, sekarang di OnTab-nya kita eksekusi metode yang ada di genre qubit yaitu onSelected. Context.read untuk genre qubit dot onSelected atau langsung aja misalkan select gitu. Sama aja sih sebetulnya. Cuman penamaan aja. Sorry, kita kembalikan semula. New genre-nya masukin di sini item yang sekarang, item yang diselected itu genre. Ctrl C, Ctrl V, save. Sekarang kalau kita klik di MMORPG, maka yang aktifnya pindah ke MMORPG. Jadi ya kita klik lagi di sini. Nah, ketika terjadi di sini perubahan nilai state, semua yang ada di dalam block builder, yaitu semua list ini, semua row-nya itu di-render ulang, dihancurkan, dibuild lagi. Dan sehingga menampilkan state yang baru. Kalau kita klik di strategi, state yang barunya strategi. Jadi dihancurkan dulu, baru ditampilkan kembali, dan warnanya pindah ke sini. Di sini proses nge-render ulang itu tidak terlihat karena memang prosesnya sangat cepat gitu. Jadi sekilas mata manusia itu nggak bisa melihat perubahannya. Padahal sebetulnya terjadi perubahan gitu. Jadi dihancurkan, dibuat lagi. Oke, sini udah pindah. Sekarang kita akan koneksikan dengan blok live game. Kita akan filternya di sini. Berarti untuk mengakses nilai dari genre yang aktif, kita harus bikin block builder lagi. Tapi bukan ke game block, melainkan ke genre qubit. Teman-teman bisa bungkus di sini, jadi ada blok di atas block builder, ada block builder lagi. Bisa juga terbalik. Jadi eh, genre qubit dia ada di dalam block builder, misalkan di grid view-nya di sini. Kontrol titik, kemudian di sini kita bikin builder lagi. Terus block builder untuk genre qubit dan juga untuk datanya tipe string, konteks sama state. Di sini kan ada state juga di atasnya. Kita pisahin, bedain di sini genre state. Selanjutnya untuk listnya. Nah, sekarang listnya di sini kita bisa bikin list yang baru. Teman-teman bisa ganti di sini jangan list ya, misalkan game. Kita boleh list, tapi kita harus bikin list baru lagi. Di sini, bikin list baru, di filter berdasarkan genre state-nya. Jadi, kita ganti dulu di sini jangan list. Berarti kalau list di sini nggak gantinya ke bawah, kalau di sini di atasnya ya berarti ini ganti yang di atas jadi games. Sini jadi games. Sini berarti jadi list. Kita ambil dari games. Games dot where filter di mana elemennya itu elemen dot genre sama dengan genre state. Jadi kita cuma ngambil game yang genre state-nya shooter aja. Kalau kita klik di RPG, kita ngambil game yang genrenya itu RPG aja. Karena where itu iterable, jadi kita harus ubah ke tulis lagi. Save. Oke. Nah, sekarang karena yang aktifnya shooter, maka game yang di bawah ini adalah shooter semua. Ini shooter, shooter. Teman-teman juga bisa lihat di thumbnailnya ini kan semua tembak-tembakan semua ya. Kalau kita klik di MMORPG, nah cuma satu datanya. RPG, ada satu juga Lost Ark, strategi.
Nah, di sini ada banyak strategi. Kayak gitu ya, cara menggabungkan, eee, 2 state block. State block-nya itu tidak harus blok kedua-duanya blok, tapi boleh blok dengan qubit. Boleh qubit dengan qubit, boleh blok dengan blok, atau di antara keduanya, kayak gitu. Nah, untuk pengaturannya, untuk pengaturan wrapper-nya, boleh block builder-nya di dalam sini, boleh juga block builder-nya di atas ini. Cuma nanti ada efeknya yang berbeda kalau kita bikin block builder yang di dalamnya itu adalah genre qubit dengan genre qubit yang di luar. Itu ada efeknya beda. Bedanya nanti kalau yang di dalam sini, ini kan di dalam ya kita yang nerapin filternya. Ketika ada perubahan genre, ya berarti cuma di sini aja yang di-update-nya, yang di-render ulangnya. Tidak termasuk yang ada di sini. Jadi yang pengecekan kayak state loading dan sebagainya itu tidak dilakukan, tidak di-render lagi. Karena perubahannya di qubitnya saja di sini, di state genrenya. Tapi kalau nanti block builder genrenya kita bikin di atas block builder yang live game, maka ketika terjadi perubahan state, ini akan di-render ulang lagi. Jadi ya lumayan nambah ke memori juga gitu. Oke, gitu aja mungkin eh, cara penerapan implementasi multiple state block. Sampai ketemu lagi di next video.